Meroket! Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN ranking FIFA naik drastis di tahun ini. Perjalanan timnas. Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong kembali menuai sorotan positif. Ia dalam laporan terbaru FIFA per November 2024 naik ke peringkat 125. Pencapaian ini menjadi yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pesat ini tidak lepas dari kerja keras Shin Tae-yong yang menerapkan disiplin tinggi dan strategi modern. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada 2020, Shin telah membawa berbagai perubahan fundamental dalam tim. Regenerasi pemain, fokus pada pengembangan pemain muda dan rekrutmen, pemain keturunan yang merumput di Liga Top Eropa. Lihat, makin jauh sama Malaysia. Yes, timnas Indonesia masuk peringkat 125 FIFA guys, setelah kemarin berhasil mengalahkan Arab Saudi. Dan peringkat ini adalah peringkat tertinggi selama 13 tahun terakhir. Hampir 50 peringkat naiknya setelah timnas Indonesia dipegang oleh Shin Tae-yong. Kira-kira kalau misalnya kita berhasil lolos ke Piala Dunia langsung di ronde kedua ini, nembus gak ya peringkat 100? Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Lihat. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan naik ke peringkat 125 dunia dalam ranking FIFA terbaru, mengumpulkan 11 poin. Prestasi ini menjadi lompatan tertinggi Indonesia di era pelatih Shin Tae-yong yang kini memasuki tahun kelimanya. Lonjakan ini sangat signifikan dengan timnas Garuda naik 21 peringkat dari tahun lalu yang berada di posisi 146. Dunia dengan 1 poin. Sebelumnya, rekor kenaikan tertinggi di era Shin terjadi pada 2020-2021 ketika Indonesia melonjak 9 peringkat dari posisi 173 ke 164 dunia. Kenaikan ini membawa Indonesia ke posisi 22 Asia dan menjadi tim peringkat ketiga di Asia Tenggara, di bawah Thailand 97 dan Vietnam 116. Pertarungan yang cukup melelahkan di jeda internasional bulan November, tim-tim dari berbagai belahan dunia akhirnya memperoleh poin FIFA. Setelah memperoleh poin itu, ada yang naik rankingnya, tapi tak sedikit pula yang justru merosot. FIFA belum lama ini mengupdate ranking terbaru di akhir November tahun 2024. Dari sana kita bisa melihat banyak dari negara di Asia Tenggara mengalami kenaikan. Namun yang menyedihkan, walau cuma segelintir, ternyata ada negara Asia Tenggara yang rankingnya melorot. Negara manakah itu? Dan kenapa kok malah menurun? Berikut ini Starting 11 rangkumkan ranking terbaru FIFA dari negara-negara ASEAN. Namun sebelum masuk ke pembahasan, dimulai dari negara kita tercinta, Indonesia. Setelah melakoni laga-laga yang melelahkan dan penuh drama, terutama di luar lapangan, puji Tuhan, timnas Indonesia akhirnya mendapat hasil cukup di pertandingan selama bulan November. Meski ditampar kenyataan dengan kalah oleh Jepang 4-0 di rumah sendiri, Indonesia sukses curi kemenangan atas Arab Saudi. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia mendulang tambahan 16,24 poin. Poin Indonesia pun bertambah dari 1.118,87 poin menjadi 1.135,11 poin. Ranking otomatis naik dari 130 menjadi 125. Benar, Indonesia naik 5 peringkat. Masih jauh dari 100 besar FIFA, tetapi setidaknya ini menjadi ranking terbaik selama 13 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil melewati 5 negara, Siprus, Sierra Leone, Kongo, India, dan Gambia. 3 negara, yakni India, Sierra Leone, dan Kongo bernasib buruk karena tak memetik satupun kemenangan di matchday bulan November. Akibatnya ranking ketiga negara itu melorot. Dengan naik 5 peringkat, Indonesia menjadi negara yang bukan cuma meraih poin terbanyak, tapi juga naiknya paling banyak di antara seluruh negara di Asia Tenggara. Lah kalau di Malai gimana?
Harimau Malaya juga naik kok, hanya saja naiknya cuma 1 peringkat dari 133 menjadi 132. Iya benar, posisi semula karena pada bulan lalu ranking Malaysia turun. Selama November 2024, lawan yang dihadapi rankingnya tak jauh dari mereka. India yang menahan imbang pasukan Pau Marti itu pun rankingnya cuma beberapa tingkat saja di atas mereka. Laos yang mereka kalahkan malah jauh di bawah, sehingga tambahan poin yang diperoleh di Malai cuma 3,13. Malaysia sama seperti faktor kunci lompatan ranking. Prestasi Garuda di tahun 2023 menjadi kunci keberhasilan ini. Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif di 3 kompetisi besar. 1. Piala Asia 2023 menembus babak 16 besar. 2. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses menjadi runner-up di putaran kedua. 3. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menutup laga dengan kemenangan penting melawan Arab Saudi. Kemenangan dramatis melawan Arab Saudi menjadi penentu lonjakan dari peringkat SO30 ke 1/5 dunia, sekaligus menegaskan peningkatan performa tim di bawah arahan Shin Tae-yong. Potensi tambahan poin di masa depan. Update terakhir ranking FIFA 2024 akan dirilis pada 19 Desember. Meski timnas Indonesia hanya akan berlaga di Piala AFF 2024, turnamen yang tidak masuk kalender FIFA, peluang penambahan poin akan kembali terbuka pada Maret 2025. 2 laga besar di putaran ketiga kualifikasi. Piala Dunia 2026 melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret akan menjadi momen penting untuk meraih poin tambahan. Dengan pencapaian ini, Shin Tae-yong berhasil membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Mampukah Garuda terbang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang? Kita tunggu gebrakan berikutnya. pertarungan yang cukup melelahkan di jeda internasional bulan November, tim-tim dari berbagai belahan dunia akhirnya memperoleh poin FIFA. Setelah memperoleh poin itu, ada yang naik rankingnya, tapi tak sedikit pula yang justru merosot. FIFA belum lama ini mengupdate ranking terbaru di akhir November tahun 2024. Dari sana kita bisa melihat banyak dari negara di Asia Tenggara mengalami kenaikan. Namun yang menyedihkan, walau cuma segelintir, ternyata ada negara Asia Tenggara yang rankingnya melorot. Negara manakah itu? Dan kenapa kok malah menurun? Berikut ini Starting 11 rangkumkan ranking terbaru FIFA dari negara-negara ASEAN. Namun sebelum masuk ke pembahasan, dimulai dari negara kita tercinta, Indonesia. Setelah melakoni laga-laga yang melelahkan dan penuh drama, terutama di luar lapangan, puji Tuhan, Timnas Indonesia akhirnya mendapat hasil cukup di pertandingan selama bulan November. Meski ditampar kenyataan dengan kalah oleh Jepang 4-0 di rumah sendiri, Indonesia sukses curi kemenangan atas Arab Saudi. Dengan kemenangan tersebut, Indonesia mendulang tambahan 16,24 poin. Poin Indonesia pun bertambah dari 1.118,87 poin menjadi 1.135,11 poin. Ranking otomatis naik dari 130 menjadi 125. Benar, Indonesia naik 5 peringkat. Masih jauh dari 100 besar FIFA, tetapi setidaknya ini menjadi ranking terbaik selama 13 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil melewati 5 negara, Siprus, Sierra Leone, Kongo, India, dan Gambia. 3 negara, yakni India, Sierra Leone, dan Kongo bernasib buruk karena tak memetik satupun kemenangan di matchday bulan November. Akibatnya ranking ketiga negara itu melorot. Dengan naik 5 peringkat, Indonesia menjadi negara yang bukan cuma meraih poin terbanyak, tapi juga naiknya paling banyak di antara seluruh negara di Asia Tenggara. Lah kalau di Malai gimana? Harimau Malaya juga naik kok, hanya saja naiknya cuma 1 peringkat dari 133 menjadi 132. Iya benar, posisi semula karena pada bulan lalu ranking Malaysia turun. Selama November 2024, lawan yang dihadapi rankingnya tak jauh dari mereka.
India yang menahan imbang pasukan Pau Marty itu pun rankingnya cuma beberapa tingkat saja di atas mereka. Laos yang mereka kalahkan malah jauh di bawah, sehingga tambahan poin yang diperoleh di Malai cuma 3,13. Malaysia sama seperti Kamboja yang naik cuma 1 peringkat saja. Timnas kembang kuburan naik dari 181 menjadi 180 FIFA. Menariknya, Kamboja bisa naik tanpa melakoni satu pun pertandingan selama November. Hal itu lantaran negara yang rankingnya di atas Kamboja, yakni Montserrat, kalah. Negara yang namanya sama persis dengan jenis font itu tak kuasa membendung perlawanan El Salvador dan Saint Vincent di ajang CONCACAF Nation League. Poin mereka pun harus dikurangi 9,88 dan itu membuat poin yang dikumpulkan Kamboja bisa lebih banyak dari Montserrat. Hal yang sama juga dialami oleh Vietnam, malahan pasukan Nguyen bisa naik 3 peringkat dari 119 menjadi 116 tanpa melakoni satu pun pertandingan. Enak bener ya abang-abangan Nguyen ini, mereka cukup cerdik memilih untuk tidak main selama November. Tidak main saja mereka bisa naik, gimana dong? Namun kenaikan Vietnam di ranking FIFA kali ini juga imbas dari negara-negara di atas Vietnam yang bapuknya bukan main. Mereka adalah 2 negara Afrika, Guinea Bissau dan Zimbabwe. Tim yang dilatih Luis Boamorte, pemain yang pernah antarkan Arsenal juara Liga Inggris tahun 1998 itu, gagal memetik satu pun kemenangan selama November. Guinea Bissau kalah dari Mozambik dan ditahan imbang Eswatini di kualifikasi Piala Afrika 2025. Sementara Zimbabwe lebih kacau lagi. 4 laga diarungi selama November, tapi satu pun kemenangan tak dapat diraih. Karena itu kedua negara ini pun kompak turun 4 peringkat. Vietnam menjadi salah satu yang mengambil manfaatnya. Timnas Singapura yang sebelumnya cuma bermain melawan klub lokal Malaysia dan Jepang pada November lalu melakoni 2 uji coba bertaraf FIFA. 2 lawan yang dihadapi salah satunya dari Asia Tenggara yakni Myanmar. 1 lawan lainnya adalah Chinese Taipei. The Lions melakoni laga melawan Myanmar terlebih dahulu pada 15 November 2024 lalu. Di depan 6.000 lebih pendukung sendiri, pelatih Sutomo Ogura ingin memperlihatkan perkembangan timnya selama berlatih di Jepang. Singapura pun berhasil mendominasi permainan sejak menit awal. Permainan mereka pun bergairah. Walau kebobolan 2 gol, semangat dan permainan gurih berhasil mengantarkan Singapura menang dengan skor tipis 3-2. Sayang kegemilangan mereka tak dilanjutkan kala menghadapi Chinese Taipei. Meski bermain dengan segenap kekuatan, Chinese Taipei sanggup menaklukkan Safwan Baharudin dan kolega. Kekalahan atas tim yang secara ranking berada di bawah mereka membuat Singapura kehilangan 0,43 poin. Namun ranking The Lions justru naik dari 162 ke 161. Itu karena tim yang berada di atas Singapura, yakni Vanuatu, kalah dari Tahiti dan dipermak New Zealand di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania. Kekalahan itu menyeret Vanuatu ke posisi 163, turun 6 peringkat. Di sisi lain, kemenangan Singapura atas Myanmar justru berdampak buat negara yang juga disebut Burma itu. Kalah dari Singapura, Myanmar kehilangan 4,83 poin dan posisinya turun dari 165 ke 167 FIFA. Setelah tidak mengalami kenaikan peringkat di bulan lalu, setelah dalam 3 bulan beruntun selalu naik, Laos akhirnya bisa naik lagi. Kali ini ke posisi 186 pada November 2024. Meski dikalahkan Malaysia, tapi Laos sanggup menahan imbang Thailand pada 17 November lalu. Hasil ini membuat Laos tak kehilangan banyak poin. Timnas bumbu dapur juga memperoleh manfaat dari penampilan buruk timnas Samoa.
tim yang bulan lalu berada di posisi Laos sekarang kalah telak di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania. Nah, di sisi lain imbang atas Laos, Thailand harus legowo turun ke peringkat 97. Memang tidak kalah, tapi gagal mengalahkan Laos adalah sebuah penghinaan bagi gajah perang. Bisa-bisanya sih, tim yang di segala lini unggul tak mampu menang barang tipis-tipis saja dari Laos. Pelatih Masata Daishi pun dihajar kritik dari sana-sini. Banyak yang menilai ketika negara-negara di Asia Tenggara yang lain mulai maju, termasuk Laos, Thailand malah terasa mengalami kemunduran. Para penggemar marah dan mempertanyakan gaya bermain Chang Suek yang tidak jelas di tangan Masata Daishi. Kalau melihat hasil, para penggemar memang layak marah. Selain gagal menang lawan Laos yang rankingnya jauh sekali di bawah, Thailand juga cuma meraih hasil imbang atas Lebanon yang tiada lain rankingnya juga berada di bawah Chang Suek. Dua hasil seri ini membuat Thailand kehilangan 3,51 poin. Peringkat mereka semula digantikan oleh Mozambik. Selain negara yang disebutkan, Filipina juga mengalami penurunan, bahkan lumayan drastis, yakni 4 peringkat akibat dipermak Hong Kong. Nah, kalau sejoli di babak playoff AFF tak mengalami perubahan, Brunei yang kalah 11-0 dari Rusia tetap di posisi 184, sedangkan Timor Leste masih betah di posisi 109.